Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi larutan penyangga atau dikenal dengan istilah buffer. Tapi sebelumnya mari kita perhatikan terlebih dahulu peristiwa berikut ini. Pada pelajaran biologi, kita sudah mempelajari bahwa darah merupakan komponen yang sangat penting dalam tubuh, di mana salah satu fungsi darah adalah membawa oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, fungsi ini tergantung pada pH darah, di mana darah bekerja optimal sebagai pembawa oksigen pada pH sekitar 7,4. Jika pH cairan darah berubah di atas 10 atau di bawah 5, maka akan menyebabkan kerusakan organ tubuh dan bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Pertanyaannya, bagaimana sih cara tubuh menjaga pH darah? Ya, cairan darah dalam tubuh manusia memiliki sifat penyangga karena mampu mengendalikan pH dalam darah. Lalu apa sih yang disebut dengan larutan penyangga? Nah, larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam, basa, atau air. Ya, mari kita perhatikan data perubahan pH pada suatu larutan penyangga ketika ditambahkan sedikit basa, sedikit asam, ataupun sedikit air. Nah, misalnya nih terdapat campuran suatu larutan ya, disebut saja larutan penyangga A, di mana pH-nya adalah 4,00. Nah, jika larutan tersebut ditambahkan 10 ml air, maka pH-nya tetap yaitu sebesar 4,00, berarti tidak terjadi perubahan pH. Nah, jika larutan tersebut kita tambahkan 1 ml HCl atau asam klorida dengan konsentrasi sebesar 0,1 molar, maka pH campuran tersebut berubah menjadi 3,991, di mana perubahan pH-nya itu hanya sebesar 0,009. Kemudian ketika kita tambahkan 1 ml NaOH atau natrium hidroksida sebesar 0,1 molar, pH campuran tersebut menjadi 4,008, di mana perubahan pH-nya adalah hanya sekitar 0,008. Nah, jadi ketika kita sudah melihat penambahan air, penambahan asam, dan juga penambahan basa, perubahan pH yang terjadi itu tidak terlalu besar, sehingga bisa kita simpulkan bahwa penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan air ke dalam suatu larutan penyangga tidak mengubah pH secara signifikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa larutan penyangga atau buffer itu ada dua jenis ya. Pertama penyangga asam, yang kedua adalah penyangga basa. Sekarang kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah penyangga asam ya. Jadi penyangga asam itu adalah larutan yang berasal dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya ya, dimana dalam pembentukan larutan penyangga asam ini itu basa konjugasinya dapat berasal dari garam ya. Sebagai contoh, di sini adalah campuran asam lemah CH3COOH atau asam asetat, dan juga garamnya CH3COONA ya. Kemudian garamnya ini CH3COONA itu akan terionisasi menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+, di mana CH3COO- ini merupakan basa konjugasinya dari CH3COOH ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa komponen larutan penyangga dalam contoh ini adalah CH3COOH sebagai asam lemahnya dan sebagai basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Oke. Kemudian contoh yang kedua nih, campuran asam lemah HCN dan juga garamnya KCN ya. Dimana garam KCN ini akan terionisasi menjadi Cn- ditambah dengan K+. Nah,
CN- ini merupakan basa konjugasi dari HCN, sehingga dapat kita simpulkan bahwa komponen larutan penyangga untuk contoh yang kedua ini adalah asam lemah HCN dan juga basa konjugasi yaitu CN-. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja buffer asam? Sebelumnya sudah diberikan contoh komponen larutan penyangga yaitu asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COO-. Ketika ditambahkan sedikit asam yang mengandung ion H+, maka ion H+ dari asam yang ditambahkan tadi itu akan bereaksi dengan komponen basa konjugasinya. Kenapa? Karena gini, kita sudah ketahui konsepnya bahwa ketika ada asam pasti akan bereaksi dengan basa, atau ketika ada basa pasti akan bereaksi dengan asam, ya, seperti itu. Nah, sehingga dari reaksinya di sini akan menghasilkan CH3COOH. Kemudian selanjutnya, ketika penambahan sedikit basa yang mengandung ion OH-, maka ion OH- dari basa yang ditambahkan tadi akan bereaksi dengan komponen asam lemahnya, sehingga dari reaksi ini akan menghasilkan CH3COO- ditambah dengan H2O. Nah, kemudian selanjutnya untuk menghitung nilai pH dari suatu campuran atau larutan penyangga asam, kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G, ya, di mana Ka ini merupakan tetapan ionisasi asam lemahnya, kemudian A merupakan mol asam lemahnya, kemudian G merupakan mol basa konjugasinya, ya. Sebagai contoh di sini kita menggunakan larutan sebelumnya yaitu campuran antara asam lemah CH3COOH dan juga basa konjugasinya CH3COO-, ya. Oleh karena itu, kita bisa menghitung nilai H+-nya dengan cara memasukkan nilai Ka-nya, kemudian dikali mol CH3COOH sebagai mol asam lemahnya tadi, ya, dibagi dengan mol basa konjugasinya yaitu mol CH3COO-. Ya. Oleh karena itu, kita bisa menghitung nilai pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya. Selanjutnya kita mengerjakan contoh soal. Soal pertama, perhatikan tabel berikut ini. Larutan yang memiliki sifat penyangga adalah yang mana, ya? Di sini kita sudah disajikan larutan 1 sampai larutan 5. Kemudian di sini ada perubahan pH setelah ditambahkan air, kemudian perubahan pH setelah ditambahkan asam kuat, kemudian setelah ditambahkan dengan basa. Nah, kalau kita perhatikan di larutan pertama ini, ketika ditambahkan air 2,48, kemudian yang kedua ditambahkan asam kuat, perubahannya tidak terlalu jauh, ya. Tapi ketika ditambahkan basa, pH-nya itu berubah drastis sebesar 13,45, berarti bukan termasuk larutan penyangga. Kenapa? Karena perubahan pH-nya itu sangat drastis sekali, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, setelah ditambahkan air pH-nya 2,32, kemudian asam kuat 1,7, kemudian basa 13,1, sama, ya. Berarti yang dua ini bukan juga larutan penyangga. Kemudian yang ketiga, ditambahkan air 4,73, ditambahkan asam kuat 4,66, ditambahkan basa, wah ini sangat drastis sekali juga, ya, sebesar 12,52, berarti bukan juga larutan penyangga. Kemudian untuk larutan keempat, 4,75 ketika ditambahkan air, 4,76 ketika ditambahkan asam kuat, dan ketika ditambahkan basa pH-nya tetap sekitar 4, ya, yaitu 4,76. Nah, kalau kita lihat di sini, perubahan pH-nya tidak signifikan terlalu jauh, ya, masih sekitar 4, berarti ini termasuk larutan penyangga, ya. Berarti jawabannya 4. Tapi coba kita cek yang 5 nih. Ketika ditambahkan air 4,75, ketika ditambahkan asam kuat 1,45. Oh, berarti ini sudah sangat jauh, ya, turunnya itu sangat jauh. Kemudian ditambahkan basa 12,55 juga sangat tinggi sekali pH-nya sehingga bukan termasuk larutan penyangga. Nah, di sini kalau misalnya
dituliskan suatu kesimpulannya yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa penambahan sedikit asam, sedikit basa ataupun air ke dalam suatu larutan penyangga tidak akan mengubah pH secara signifikan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Campuran yang terdiri dari 100 ml HCN 0,1 molar dengan nilai Ka 2 kali 10 pangkat minus 5 dan 100 ml KCN 0,2 molar akan memiliki nilai pH sebesar berapa? Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah tulis yang diketahui dan juga ditanyakan sesuai dengan yang tertera di soal. Oke, di sini yang ditanyakan adalah nilai pH larutan berapa. Kalau yang ditanyakan nilai pH, berarti rumus yang akan kita gunakan pada akhirnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Gitu kan ya? Oke. Maka untuk mencari nilai H plusnya di sini, kita akan menggunakan rumus H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasinya. Oke. Sekarang gini, kita mencari mol asam HCN dan juga mol basa konjugasi. Tetapi yang diketahui di soal adalah garam KCN. Nah, untuk mengetahui nilai molnya, kita gunakan rumus mol sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Nah, di sini volume untuk KCN adalah 100 ml, kemudian konsentrasinya adalah 0,1 molar, berarti nilai molnya adalah 10 milimol. Nah, kemudian untuk garam KCN, volumenya adalah 10 ml dengan konsentrasi 0,2 molar, berarti nilai molnya adalah sebesar 20 milimol. Nah, oleh karena itu yang kita butuhkan di sini adalah mol basa konjugasinya. Oleh karenanya kita harus ionisasikan terlebih dahulu garamnya dengan cara KCN terionisasi menjadi Cn- ditambah dengan K+. Yang menjadi basa konjugasi di sini yang mana? Yaitu Cn. Ya. Oke, sekarang kita punya nilai mol dari garam KCN yaitu sebesar 20 milimol. Nah, karena nilai koefisiennya sama di sini, berarti nilai mol dari basa konjugasi Cn adalah sebesar 20 milimol juga. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai H+. Di mana nilai Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5, kemudian mol asamnya yaitu 10 milimol dibagi dengan mol basa konjugasinya tadi yaitu sebesar 20 milimol. Nah, di sini kan bisa kita habiskan ya. Kita coret 2-nya. Kemudian ini sisa 10, berarti 10 dibagi 10 1. 1 dikali 10 pangkat minus 5 hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang kita sudah peroleh nih nilai dari H plusnya. Nah, baru deh kita masukkan ke dalam nilai H plus untuk menghitung nilai pH ya. Kemudian kita masukkan yaitu min log 1 kali 10 pangkat minus 5. Dari operasi matematika kita sudah ketahui bersama bahwa jika ada seperti ini, maka 10 pangkat minus 5 nya ini, minus 5 nya kita pindahkan ke depan sehingga menjadi 5 dikurang dengan log 1. Log 1 berapa? Log 1 adalah 0 ya. Berarti bisa kita tuliskan 5 dikurang 0. 5 kurang 0 yaitu hasilnya adalah 5. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D ya. Oke. Nah, oke, sampai sini dulu video kita hari ini. Untuk selanjutnya materi larutan penyangga basa akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.